salah seorang sahabat yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang kekuatannya sama dengan setara dengan 1000 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Bahasan kita insyaallah adalah sahabat yang ke-6 yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Az-Zubair bin Al-Awwam, beliau adalah Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Al-Asadi. Beliau dari Bani Asad, ya. Ibu beliau adalah Sofiyah binti Abdul Muttalib, ya. Sofiyah binti Abdul Muttalib, ya. Bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu taala anhu dilahirkan pada 28 tahun, ya, sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kemudian kunyah, ya, panggilan beliau adalah Abu Tahir. Ada dua, ya. Abu Tahir ini pemberian dari ibu beliau radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian kunyah yang lainnya adalah Abu Abdillah. Abu Abdillah ini adalah Abdullah ini adalah anak, ya, sulung beliau radhiyallahu taala anhu, yang dikenal dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Az-Zubair. Kemudian laqab julukan beliau adalah Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pengawal atau bodyguard, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau masuk Islam di usia yang masih belia. Ada yang mengatakan di usia 10 tahun, ada yang mengatakan di usia 15 tahun. Ya, di usia 15 tahun. Dan beliau masuk Islam di tangan, lagi-lagi di tangan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berarti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memanen pahala, ya, sahabat-sahabat yang mulia ini. Karena beliaulah, ya, melalui perantara beliaulah, ya, sehingga mereka masuk Islam. Kemudian kita masuk ke keutamaan, ya, manaqib, ya, sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Ada banyak keutamaan beliau, namun ada beberapa saja yang kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Yaitu yang pertama, ya, dan ini yang paling penting adalah beliau adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdurrahman bin Auf, ya, Az-Zubair waz-Zubair fil jannah, dan Az-Zubair, ya, di surga, artinya pasti masuk surga. Lalu kemudian yang kedua adalah kepahlawanan dan keberanian yang luar biasa dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam setiap peperangan yang beliau ikuti, ya, dan dalam setiap peperangan yang beliau ikuti, ya. Bahkan beliau radhiyallahu taala anhu salah seorang sahabat yang mengikuti seluruh peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disinilah bagaimana atas salah satu di antara keutamaan dan keistimewaan beliau, yaitu keberanian, kepahlawanan, yang beliau tidak takut sama sekali kepada siapapun, ya. Tidak takut kepada musuh beliau, ya, musuh-musuh Islam, meskipun jumlah mereka sangat-sangat banyak. Di antara potret, ya, kepahlawanan dan keberanian beliau misalnya adalah itu pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam
pada perang Khandaq, ya, Nabi SAW memberikan pujian, ya, fidaka abi wa ummi. Di Nabi SAW menebus beliau dengan ayah dan ibunya. Dan tidak ada sahabat yang ditebus dengan ayah dan ibu Nabi SAW kecuali Az-Zubair bin Al-Awwam. Dan tentunya ini keutamaan tersendiri. Mengapa beliau mendapatkan keutamaan itu? Ya, pada saat itu Nabi SAW hendak mengetahui keadaan Bani Quraizah. Ya. Pada perang Khandaq, Bani Quraizah ini adalah suku orang-orang munafik yang masih ada di Madinah saat itu. Ternyata Bani Quraizah ini bersekongkol dengan pasukan Ahzab Quraisy yang saat itu menyerang dan mengepung Madinah, ya, dan mengepung Madinah. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, ya, menawarkan kepada para sahabat siapa yang mencari berita, ya, yang akan mencari berita untukku tentang Bani Quraizah. Maka Az-Zubair pun menyanggupinya sampai beliau melakukan tiga kali bolak-balik, ya, ke benteng Bani Quraizah untuk mengumpulkan informasi, ya, secara lengkap, secara detail kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau mendapatkan gelar tersebut. Pada saat itu juga beliau mendapatkan gelar Hawari Rasulullah SAW, mendapatkan gelar Hawari Rasulullah SAW, ya, pengawal atau bodyguard Rasulullah SAW, karena memang beliau memiliki kekuatan yang luar biasa, ya. Salah seorang sahabat yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang kekuatannya sama dengan setara dengan 1000 orang. Ya, ada beberapa sahabat diantaranya beliau, Az-Zubair bin Awwam, kemudian Al-Miqdad, ya, dan Maslamah Umar bin Khattab, ya, serta Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini sahabat-sahabat terkuat pada masa itu, ya. Kemudian di antara potret, ya, keberanian beliau radhiyallahu taala anhu dan pemberian kepada Nabi SAW, beliau yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat di Makkah, ya, sebelum hijrah ke Madinah, di mana beliau mendengarkan bahwa Nabi SAW telah dibunuh, ya, atau telah disakiti, diganggu oleh orang-orang Quraisy. Maka beliau pun menghunuskan pedangnya, lalu kemudian hendak mencari orang-orang Quraisy yang berani menyakiti ataupun membunuh Nabi SAW. Di tengah jalan beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah sehat walafiat. Maka beliau pun bahagia. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya kepada beliau, mau kemana wahai Zubair, ya? Dan mau kau apakan itu pedang? Ya. Saya dengar bahwa ada orang yang menyakiti atau bahkan membunuh Anda, ya Rasulullah. Maka saya ingin membunuh orang tersebut. Ya, saya ingin membunuh orang tersebut. Padahal usia beliau masih belasan tahun. Ya, masih belasan tahun, masih belia. Ya, dan ini tentunya keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu. Di antara potret beliau juga adalah kepahlawanan beliau yang luar biasa pada perang Uhud, di mana beliau membunuh beberapa orang pembawa panji atau bendera Quraisy, sehingga membuat Rasulullah SAW senang, ya, dan bertakbir, ya, dan para sahabat pun bertakbir dengan takbir Rasulullah SAW. Beliau juga salah satu panglima pada Fathu Makkah. Ya, beliau juga yang tetap sahabat yang tetap bersama Nabi SAW, tetap di samping Nabi SAW pada saat perang Hunain, di mana ketika itu para sahabat dikejutkan dengan serangan orang kafir, ya, orang musyrik di Hunain, ya, dan para sahabat pun, ya, kocar kacir, ya. Ya, akan tetapi beliau salah seorang sahabat yang tetap bersama mendampingi Nabi SAW. Kemudian beliau juga di antara potret keberanian dan kepahlawanan beliau adalah itu ketika perang Yarmuk, ya, perang melawan orang-orang Romawi, ya, perang melawan orang-orang Romawi. Jumlah mereka orang Romawi 200.000 atau 250.000 pasukan, ya, 250.000 pasukan. Beberapa sahabat yang bersamanya menawarkan kepada beliau, wahai Zubair, bagaimana kalau kita menerobos barisan musuh ini, 250.000 pasukan. Maka Zubair mengatakan, kalian tidak akan mampu mengikuti saya. Maka mereka menjawab, insya Allah kami bisa, ya. Maka beliau pun maju ke depan, ya, sampai menerobos pasukan musuh, kemudian kembali lagi ke
barisan kaum muslimin. Dan ternyata sahabat-sahabat yang teman-temannya tadi, ada beberapa orang ternyata tidak mampu menembus. Jadi beliau menembus seorang diri barisan musuh yang terkenal pada saat itu dengan kekuatan militernya yang luar biasa. Tapi beliau mampu menembus pasukan musuh yang jumlahnya 200.000 ya, pasukan yang sangat terlatih, yang sangat berpengalaman dan kembali dengan selamat. Bahkan beliau mengulanginya 2 kali. Ya, beliau mengulanginya 2 kali. Karena keberanian dan kepahlawanan yang luar biasa ini, maka disebutkan bahwa sekujur tubuh beliau radhiyallahu taala anhu ya, dipenuhi dengan luka-luka. Ya, maaf kecuali kemaluan beliau radhiyallahu taala anhu. Semuanya penuh dengan luka-luka. Tebasan pedang, ya, panah, ya, tusukan panah, tombak, ya, dan lain sebagainya. Ya, dan luar biasa ya. Keberanian dan kepahlawanan beliau radhiyallahu taala yang tidak ada bandingannya. Kemudian di antara keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu adalah malaikat turun pada perang Badar dengan menyamar ya, wajah Zubair ya. Dengan menyamar seperti Zubair ya. Seperti Zubair, dan tentu ini kemuliaan yang luar biasa ya. Dalam riwayat disebutkan hanya ada 2 sahabat yang malaikat itu menyamar sebagai sahabat tersebut ya. Di antaranya adalah Zubair bin Al-Awwam, kalau tidak salah yang satunya adalah Al-Miqdad ya. Al-Miqdad. Dan tidaklah malaikat ya menyamar ya dengan sosok ya manusia kecuali karena manusia orang itu ya adalah orang yang tentunya memiliki keutamaan, memiliki keibadah dan ketakwaan yang luar biasa, dan juga sahabat atau orang yang menjaga kebersihan dan kerapihannya. Dan memang Az-Zubair ya, dikenal dengan sahabat yang sangat rapi, sangat bersih, ya, menjaga ya, kebersihan dan kerapiannya. Ini beberapa keutamaan sahabat Az-Zubair bin Awwam. Kemudian ibrah atau pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan beliau radhiyallahu taala anhu yang luar biasa ya. Yang pertama tentunya adalah keimanan yang kokoh ya, dan ketaatan yang penuh ya, tanpa keraguan sama sekali. Keimanan yang tidak dicampuri dengan keraguan. Ya, apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Ya, meskipun ya harus ya ditebus dengan jiwa mereka. Sebagaimana Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu, ya, beliau melakukan apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya. Dan bagaimana keberanian yang luar biasa ya dalam medan pertempuran. Setiap medan pertempuran yang beliau hadapi, yang beliau ikuti, luar biasa. Beliaulah orang yang terdepan ya. Sebelum dimulai peperangan, beliau orang yang terdepan, yang lalu lalang di hadapan musuh. Ya, karena keberanian yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah jalan kemuliaan itu adalah jalan di mana seseorang itu berjuang menegakkan kebenaran, berjuang untuk demi kejayaan Islam dan umat Islam. Jika kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tolonglah agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurukum. Jika engkau menolong agama Allah, menolong Allah dan menolong agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah adalah janji yang pasti. Kemudian pelajaran yang lain adalah pentingnya kita menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri, kebersihan lingkungan ya, dan kerapihan ya. Oleh karena kita belajar dari bagaimana sahabat Az-Zubair bin Awwam adalah seorang yang sangat menjaga kebersihan dan kerapihannya. Ya, dan sebagaimana kita ketahui, an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman. Ya. Dan itu tentunya harusnya menjadi karakter ya, ciri khas seorang muslim ya. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya pendidikan agama ya. Pentingnya pendidikan agama dan pentingnya peran ibu yang salehah. Ya, peran ibu yang salehah. Ya. Oleh karena itu dikatakan al-ummu madrasatun idza a'dadtaha. Ibu itu adalah madrasah ya bagi anak ya, jika engkau menyiapkannya.
Ilmu adalah sekolah pertama bagi anak, ya. Ibulah yang mendidik anak, ya. Ibulah yang bisa, ya, mensolehkan, ya, generasi-generasi kita. Oleh karena itu pentingnya, ya, pendidikan agama Islam, dan kita tahu Zubair bin Awam dididik betul oleh ibunya Safiyah, ya, binti Abdul Muttalib, ya, radhiyallahu taala anha. Kemudian yang terakhir adalah, ya, semua bisa mengambil peran dalam berjuang menegakkan agama yang mulia ini. Semua bisa mengambil peran dalam dakwah, ya. Semua bisa mengambil peran, ya, dalam membantu, ya, dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun, ya, profesi kita saat ini, apapun pekerjaan kita saat ini, apapun potensi yang kita miliki saat ini, maka gunakanlah untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah untuk menolong sesama. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan meridai dan merahmati dan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Kemudian beliau wafat, ya, syahid pada perang Jamal, ya, seperti sahabatnya yang sebelumnya, Talha bin Ubaidillah. Ya, beliau dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Amr bin Jurmuz, ya, laknatullahi alaihi, semoga Allah melaknatnya. Demikian bahasan kita tentang sahabat yang mulia ini, sahabat yang luar biasa, yang hendaknya menjadi panutan kita, menjadi tokoh idola kita dan idola anak-anak kita, ya, superhero, ya, yang luar biasa, ya, superhero Islam, ya. Kalau di barat ada Superboy, ada Superman dan seterusnya, ya, maka kita umat Islam harusnya, ya, bangga dengan sahabat-sahabat yang luar biasa kekuatan mereka, yang tidak ada bukan hanya dalam khayalan, akan tetapi dalam kisah nyata, dan mereka telah melakukan hal tersebut, ya, dalam kehidupan nyata, dan mereka telah sukses dunia, bukan hanya sukses dunia tapi sukses akhirat. Demikian, semoga Allah merahmati dan memberkati kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.